Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kalian pada sehat ya, amin. Kembali lagi sama saya Abdul Fattah Arifin, dan kali ini kita akan mengupdate Formula E tahun 2023 yang diadakan di sirkuit Jakarta E-Prix baru saja berakhir, ataupun tepatnya 1 minggu yang lalu, dan penontonnya dihentakkan oleh aksi-aksi luar biasa dari pembalap papan atas. Event balap internasional ini diadakan dengan 2 seri teman-teman, yakni di tanggal 3 dan 4 ya, atau seri 10 dan 11. Aksi balap dengan berbagai drama di atas sirkuit selama 2 hari ini membuat penonton tidak bisa berkedip. Dengan 36 lap pada seri 10 dan 38 lap pada seri 11, itulah yang membuat event ini sangat luar biasa serunya teman-teman. Di balapan mobil listrik ini teman-teman, ataupun Formula E, tidak bisa kita prediksi siapa yang akan menjadi pemenangnya di setiap serinya. Karena kita ketahui Nicky Cassidy itu merupakan pemimpin poin sementara ya dengan 128 poin. Tetapi ketika balapan seri ke-10 ataupun di tanggal 3-nya di hari Sabtu, Nicky Cassidy itu hanya finish di peringkat ke-7. Dan di peringkat pertamanya itu ada tim dari Porsche, yaitu Pascal Wehrlein. Dan untuk seri 11-nya pembalap Maserati MSG Racing, yaitu Maximilian Günther asal Jerman, menjadi juara Jakarta E-Prix tahun 2023 di seri 11 di tanggal 4 Juni tahun 2023. Jadi tim-tim papan atas pun itu belum tentu akan menjadi juara, ataupun tim yang sedang mengungguli poin di Formula E ini belum menjadi penentu atau pasti akan menjadi juara di setiap serinya teman-teman, karena sangat banyak yang harus diperhitungkan ya, berbeda seperti Formula One. Kalau Formula One itu ketika mobilnya memang gacor ataupun sangat kuat, maka bisa dipastikan tim itu yang akan selalu menang. Tetapi kalau di Formula E ini teman-teman, sangat banyak yang harus diperhatikan, seperti kemampuan daya tahan pembalap, terus yang kedua skill pembalap, terus yang ketiga kemampuan memanage kemampuan baterai yang hanya diberikan 300 kWh, dan harus betul-betul memperhatikan ketika balapan teman-teman, jangan sampai soak di tengah jalanan mobilnya. Bahkan teman-teman, Nicky Cassidy pun di seri 11 itu di hari Minggu itu tidak berhasil menyelesaikan balapan, karena Nicky Cassidy ini berbenturan dengan lawannya, sehingga swing bumper depannya itu agak bengkok ke kanan, sehingga Nicky Cassidy memutuskan untuk tidak melanjutkan balapan tersebut, dan otomatis Nicky Cassidy pun itu harus kehilangan poin yang cukup banyak di Formula E tahun ini. Alberto Longo selaku Chief Championship Officer Formula E mengatakan di tahun 2022 itu adalah event Formula E terbaik sepanjang sejarah pergelaran Formula E, karena di situ sangat banyak sekali kesuksesan yang diraih oleh Formula E. Dan Jakarta ya, apalagi Jakarta tahun lalu baru menyelenggarakan event Formula E, dan langsung membawa sponsor sangat banyak sekali, sebesar 31 sponsor swasta dalam negeri maupun di luar negeri. Dan eventnya juga berjalan lancar, dan beberapa petinggi negara ini datang ya, seperti Pak Jokowi selaku presiden kita, terus Ibu Puan Maharani selaku ketua DPR, dan Pak Anies Rashid Baswedan selaku gubernur DKI Jakarta waktu masih menjabat. Dan beberapa petinggi-petinggi lainnya pun mengatakan bahwa event di tahun 2022 itu sangat sukses, sehingga mungkin dari itulah Alberto Longo mengadakan 2 seri di Jakarta teman-teman, seri 10 maupun seri 11. Dan semoga saja event-event seperti ini dipertahankan ya, apalagi Menpora kita mengatakan bahwa
antusias warga dalam menyambut Formula E ini sangat besar sekali, dan diharapkan di tahun depan bisa diselenggarakan lagi. Tapi Pak Menpora menginginkan di malam hari katanya. Race night-nya di malam hari sehingga tidak terlalu panas katanya. Memang saya akuin teman-teman, panas sekali kemarin di Ancol ya, 33 derajat Celcius dengan kelembapan yang tinggi juga. Itu membuat badan tuh lepek sekali, nggak nyaman. Tapi alhamdulillah kemarin saya sempat liput juga ya di tempat ini dan sukses sekali acaranya. Dan para penonton juga puas, balapannya juga menegangkan dan alhamdulillah tidak ada yang kecelakaan ataupun cedera selama balapan. Dan semoga saja ya event-event ini bisa terus berlanjut, dan saya baca di berita ini katanya akan berlanjut hingga tahun 2030, dan saya berharap semoga saja ini Formula E bisa mengganti balapan F1 ya, yang kita ketahui Formula E ini sudah isunya isu lingkungan ya ataupun isu berkelanjutan, dimana kita ketahui kalau Formula One itu masih ada karbon yang dibuang karena menggunakan bahan bakar fosil. Berbeda dengan listrik, tidak ada bahan bakar yang dibuang ya ataupun ada gas karbonnya sudah tidak ada. Semoga saja dengan itu Formula One diganti dengan Formula E nantinya. Dan kita ketahui kecepatan dari Formula One pun itu tidak berbeda jauh dengan Formula E, hanya beda sekitar 40 km per jam aja. Kalau Formula One setahu saya itu kecepatannya sekitar 380-an km per jam. Kalau Formula E itu ada di kisaran di kecepatan 330 sampai 340 km per jam. Jadi mungkin dari casingnya pun sebenarnya mirip-mirip sama F1. Ya semoga suatu hari nanti ya 3-4 tahun ke depan dengan dilanjutkannya terus, di-upgrade terus kecepatan dari Formula E ini, dari gen kedua hanya 280-an kilometer, terus gen 3 di tahun ini ya itu menjadi 330-an kilometer. Semoga di gen 4 ataupun gen 5 bisa menyamai kecepatan dari F1 itu sendiri, sehingga bisa mengganti akhirnya event Formula One menjadi Formula E. Amin. Dan itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan teman-teman. Dan yuk kita dukung terus event-event akbar, baik berskala nasional ataupun internasional, sehingga event tersebut bisa membawa nama baik pastinya ya untuk daerah kalian, bahkan untuk Indonesia di kancah internasional. Dan terima kasih untuk para pemimpin negeri ini yang terus berusaha memberikan fasilitas yang nyaman dan aman untuk rakyatnya. Dan terima kasih untuk Pak Anies Rashid Baswedan atas kebijakannya sehingga event ini ada. Dan terima kasih untuk Pak PJ Heru atas kebijakannya juga sehingga event Formula E ini tetap berlanjut, dan semoga saja event Formula E ini terus berlanjut sehingga bisa membawa nama baik Jakarta di kancah internasional. Amin. Dan saya minta maaf jika selama penerbangan ini ada salah-salah kata atau salah-salah review. Saya hanyalah manusia biasa teman-teman yang tidak luput dari kata salah ataupun hilaf. Dan akhir kalam, saya Abdul Fattah Arifin mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia maju.